Ini salah satu sapi andalannya kandang pedalaman juga terkena dampak PMK sampai harus ada perawatan khusus di kuku. Black Mamba. Joker. Buat ini. Wih. Wah, ngeri ya. Ngeri, mantap. Jabon. Ngeri. Jayan. Ini kondisi sapi-sapi di saat masih dalam kondisi tidak baik-baik aja. Ini proses penanganan intensif. Kita kasih serbuk kayu untuk alas kandangnya biar sapi lebih nyaman dan tidak lembab. Nanti begitu basah kita ganti. Dan ini salah satu sapi andalannya kandang pedalaman juga terkena dampak PMK sampai harus ada perawatan khusus di kuku. Black Mamba. Perawatan intens khusus kuku, kita bersihkan ini dengan cairan antiseptik yang insya Allah bisa menghilangkan bakteri. Ini terjadi infeksi di kukunya Black Mamba. Kali ini kita sudah sampai di kandang pedalaman lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas kabari teman-teman. Alhamdulillah. Wah, ini Kemarin sempat kaget ya dikabari Mas Amin, kandang KP ini ternyata juga dihantam PMK. Gimana Mas ceritanya Mas? iya Mas. Ternyata PMK belum selesai. Malahan teman-teman sudah pada tenang-tenang, kandang pedalaman baru diajar. Sekitar 2 minggu yang lalu ya Mas. 2 minggu yang lalu mulai ada gejala. Terus tadinya saya juga nggak begitu kepikiran kalau ini PMK karena gejalanya beda. Gejalanya mulai dari kaki Mas, mulai dari kaki sini. Mulai dari kaki kita diamkan beberapa hari. Selang beberapa hari langsung menyebar Mas. Ini Mas sebelum dilanjut, kira-kira itu kenanya itu apakah ada sapi yang masuk atau gimana maksudnya? Enggak sih Mas, karena saya tidak keluar masuk sapi di kandang ini, itu sapi-sapi lama semua. Dari sebelum kontes sampai setelah kontes, sapi sebelum kena PMK kita liput bareng-bareng juga sehat semua kan. Tapi memang sirkulasi pengunjung saya tidak batasi waktu itu. Saya tidak batasi, semua boleh keluar masuk, semua boleh lihat sapi, boleh pegang sapi. Ya kodarullah saya nggak tahu itu apakah sebagai penyebab atau tidak. Tetapi ujung-ujungnya sapiku diajar PMK. Dan pertama yang terdeteksi bahwa itu kena PMK itu siapa dulu? Griwo sempat beberapa hari memang tidak saya tangani khusus karena saya nggak tahu itu PMK karena gejalanya tadi beda Mas. Mulut biasa, makan biasa, hidungnya juga biasa, tetapi kaki sebelah sininya luka. Selang 3-4 hari baru mulai meler. Setelah Griwo meler, hampir semua kena. Baru saya paham kalau itu PMK. Akhirnya saya telepon supplier obat, saya siapkan obat. Sempat panik saya Mas, saya nggak kunjungi kandang. Saya lihat dari rumah teman-teman di kandang yang ngatasi.
saya cuma menentukan obatnya ini, dosisnya sekian, silahkan disuntik, silahkan ditangani. Habis Mas minta saya waktu itu. Ya karena apa ya Mas? Udah sapi-sapi ini udah kayak keluarga ya. Bukan sekedar binatang rawatan, hampir tiap hari tak uleng-uleng, tak gojek. Itu yang kayak gimana ya? Kayak kita, saudara kita tahu-tahu sakit dan kita tahu penyakitnya bukan sepele. Kita kayak belum siap untuk kehilangan sapi-sapi itu. Akhirnya saya pasrah diri, berdoa dan ya wis bismillah, kita usahakan maksimal, kita datangkan obat-obatan, kita kasih perawatan khusus. Saudara Allah, pertolongan Allah bisa menyelesaikan penyakit PMK di kandang pedalaman selama proses 10 sampai 14 hari dengan sapi-sapi jumbo. Gimana perasaan awal waktu tahu bahwa wah ini terkena PMK sapi-sapi itu? Mau pingsan katanya Mas? Enggak. Saya sendiri sebenarnya cuma kasihan ke sapinya. Yang kedua, kembali lagi saya nggak tega sama ibu. Ibu itu selalu nanya, sapi ini piye, itu yang menghabiskan mental saya di situ. Sampai tak tinggal luar kota Mas. Karena saya biar nggak ditanya, tetapi semua tak pantau terus, via telepon tak pantau terus. Ada Mas Anggit, Pak Imin, Pak Yono, itu hari ini udah disuntik apa, yang disuntik siapa aja, itu selalu dosisnya apa, obatnya apa, selalu tak pantau. Dan sebagai kita berbagi pengalaman, kita bisa simpulkan PMK memang berbahaya, tetapi insya Allah kita bisa mengatasinya. Kuncinya pertama jangan panik, yang kedua berserah diri kepada Allah untuk minta pertolongan. Terus penanganannya, karena ini sapi-sapi jumbo, saya lakukan pengalasan kandang. Kandang harus kita bikin nyaman, kita bikin empuk. Saya alasi pakai serbuk kayu setebal mungkin biar sapi itu pas waktu dia merobohkan badannya dia tidak kesakitan. Habis itu obat-obatannya harus sesuai diagnosa ataupun dosis pemakaiannya. Ada beberapa sapi yang saya juga sampai nggak tega, di saat satu item obat yang saya telat nggak punya obatnya, kita ganti obat yang kelasnya di bawahnya. Itu saya untuk sapi 1 ton, satu kali nyontek satu macam obat itu sampai 50 mili sampai 50 mili. Padahal obat itu yang sifatnya short acting, saya harus nyontek berulang sebelum 24 jam. Harus saya ulang. Tapi yang ada beberapa obat yang sifatnya long acting, itu sebelum 24 jam saya ulang selama 3 kali berturut-turut. Gitu. Setelah 5-6 hari kita lakukan pengobatan, kita tunggu reaksi. Alhamdulillah sapi mulai mau makan bagus, mulai kelihatan ada pemulihan, baru kita ulang lagi untuk multivitaminnya, untuk menaikkan nafsu makan. Dan jangan sekali-sekali mengurangi porsi makan di saat sapi ada gejala PMK. Kasih aja semaunya sapi, karena ketahanan tubuh sapi itu yang paling utama. Jika kita mengurangi porsi makannya, sapi akan semakin lemah. Gitu Mas. Dan kita bisa lihat ini pas sekitar 2 minggu atau 14 hari dari mulai kena, ini salah satu korbannya PMK. Saya pernah mohon maaf sama Om Indra, sapi ini pernah sudah dibooking sama Om Indra. Saya laporan, doakan Om, si Giant kena PMK. Selang 5 hari, sampai 7 hari saya telepon video call Om Indra, alhamdulillah Giant selamat. Sapinya selamat semua ya Mas? Sapi yang ada di Kandang saya masih full kan? masih full. Termasuk Ini lihat yang Black Mamba Mas, waktu itu di video terlihat ambruk waktu itu ya. ya, ini Joker Mas. Ini sangat spesial, sapi kesayangan saya. Dari pulang kontes kita sempat liput, malah ada kenaikan bobot. Ini kanan kiri kena PMK Mas, positif beler semua kanan kiri. Dan si Joker ini nggak mau diem, pasti nempel kanannya, nempel kirinya, padahal udah beler semua. Tapi alhamdulillah sampai sekarang si Joker ini tidak ada gejala PMK. Masya Allah. Balannya di atas rata-rata. Ya. Ini
imun tubuhnya istimewa sama ini. Atau mungkin ini waktu itu ketika divaksin ya paling apa ya, intensitasnya paling banyak ya. Vaksin saya semua sapi saya tak vaksin Mas. Bahkan dari awal setelah Idul Adha mulai saya bisa dapatkan vaksin, semua sapi tak vaksin. Tapi sapi ini terkena setelah saya vaksin. Sudah berapa kali divaksin? Mas? Biasanya kan tahap 1, tahap 2. Ya apa ya Mas, vaksin obat itu cuma sekedar usaha ya Mas ya. Tetapi Iya. Allah yang menentukan ini mau sakit apa enggak, mau disembuhkan apa dimatikan. Artinya tidak ada yang bisa menjamin ya. Iya, saya tidak berani menjamin karena vaksin ataupun karena obat. Kita cuma harus berusaha semaksimal mungkin dan tepat. Jadi pesan dan kesan untuk peternak sapi nasional dan anggota APPSI pada khususnya ya, tetap semangat, tetap yakin PMK pasti bisa diatasi. Sudah terbukti selama ini Mas, banyak stigma di lapangan itu ketika sapi jumbo kena PMK itu rata-rata harus dipotong paksa Mas. 90% KO. 90% KO ya. Di lapangan Kita lihat sapi-sapinya jumbo kandang pedalaman. Alhamdulillah masih berdiri tegak. iya. Kuncinya yang paling terpenting apa Mas? Selain berdoa tentunya. Ketepatan diagnosa Mas. Diagnosa tepat baru kita bisa menentukan obat. Habis itu obatnya apa, dosis dan kapan memberikannya juga harus tepat. Nah itu yang sulit itu, yang Nah, tidak semuanya. orang nggak akan sampai kepikiran satu item obat nyonteknya bisa sampai 50 mili. Speed saya yang gede itu cuma 25 mili kan. Saya 2 kali itu ngisinya. Oh itu berarti ya, dosisnya itu Iya. 50 mili ya. Mungkin yang saat ini dilakukan teman-teman mungkin tidak sampai 50 mili ya Mas. Tidak sampai. Kemungkinan biasanya cuma 10 sampai 15 mili Mas. Sampai 50. Apalagi itu obat-obat short acting. Saya konsultasi ke apotekernya atau supplier obat saya, memang harus tega Mas. Yakin ini, yakinnya bismillah short acting. Itu kok bisa tahu harus dengan dosis 50? Sebenarnya ada Mas, cuma kan kita jarang membaca ya Mas ya. Di katalog obat, setiap obat kan ada bungkusnya, mungkin dibungkus ataupun ada kertas diselipkan di dalam kardusnya itu per 1 mili berfungsi untuk bobot sekian. Kalau 1 milinya untuk 20 kilo, kalau 1 ton tetap 50 mili kan Mas? 50 mili ya. Nah, 1 ton pernah nggak ngelihat orang nyontek satu item obat 50 mili? belum pernah. 50 mili Ya, 1 ton. mungkin itu kebetulan, tetapi ini suatu kenyataan. Sapi-sapi kandang pedalam alhamdulillah terselamatkan. Iya. Selain antibiotik, vitamin, ada obat khusus untuk PMK Mas? Atau Enggak sih vitamin Mas. khusus? Cuma saya tetap multivitamin untuk ketahanan tubuhnya, antibiotik untuk mengobati infeksinya. Virus itu pasti akan menyebabkan infeksi. Terus naikkan nafsu makan. 3 itu yang penting ya. Ya, B12, B9 itu saya masukkan. Terus untuk pemulihannya saya kasih antiparasit Mas. Ada kemungkinan karena infeksi itu akan memunculkan parasit. Nah, itu untuk pemulihannya biar cepet saya kasih antiparasit. Suntik juga artinya. Suntik juga. Kemudian Suntik yang juga. obat luarnya Mas? Obat luarnya diinfeksi untuk mulut dan hidung. Saya semprot pakai cairan jeruk nipis, saya campur sitritacid itu Mas. Sitritacid itu tiap hari pagi dan sore kita semprotkan. Terus untuk luka-luka di badan saya semprot antibiotik spray. Antibiotik spray. Antibiotik spray. Ada beberapa merek untuk antibiotik spray dan kita harus bedakan obat atau obat spraynya itu sekedar untuk antisipasi lalat atau memang ada kandungan antibiotiknya, kita harus
benar-benar bedakan. Terus untuk kukunya saya rendam pakai tembaga sulfat yang saya campur dengan serbuk PK. Pernah saya posting sapi-sapi saya kakinya saya rendam itu Mas. Nah itu untuk menangani kuku. Yang infeksi ya. Oke. Biasanya Mas itu kan kalau setelah kena PMK itu rata-rata teracanya atau kukunya itu menjalmo ya Mas. Gimana Itu kalau karena telat Mas ya. Karena telat. Jadi ada apa namanya bagian terlemah di antara kaki dan kuku. Itu kita tahu yang namanya wetland ini, garis putih ini Mas. Iya. Ini pemutus nutrisi dari daging ke kuku, karena kuku itu kan sudah setengah mati ya Mas. Itu jaringan paling lemah di situ. Jadi kalau begitu ada gejala infeksi di situ ya harus segera ditangani. Makanya sampai saya rendam itu kan untuk mematikan bakterinya. Setelah saya rendam, saya semprot pakai antibiotik spray itu untuk mengobati lukanya. Alhamdulillah aman ya terasa. Jadi dicek. Ini ya. Boleh dicek. Alhamdulillah tidak berakibat fatal di terasanya ya Mas. Pernah ngitung Mas kos untuk penanganan PMK untuk 1 ekor sapi atau semuanya ini Mas? Semuanya Untuk gambaran teman-teman. dalam 2 minggu total saya pembelian obat dan untuk 15 ekor 15 juta. 15 juta. Jadi 1 ekornya hampir 1 juta. 1 juta ya. Nanti insya Allah sebanding dengan harga sapinya ya. Ya saya nggak mau spekulasi mau nyari yang murah, enggak. Ini mahal juga mungkin enggak, karena mahal atau murah itu tergantung dengan kualitas ya Mas ya. Kualitas obat itu juga kita perlu pertimbangkan. Jadi misalkan sapi ini bobot 1 ton up, kita tahu harganya berapa, untuk mengeluarkan uang 1 juta masa arep eman. Betul. Sama kayak si Ribbon, saya beli 40 juta kan pedet itu. Nek saya harus kehilangan 1 juta untuk menyelamatkan Ribbon, ya apa ya arep eman Mas. Daripada saya hilang 40 juta ya mending nggak hilang kalau bisa. Mungkin habis ini banyak peternak yang akan berkonsultasi dengan jenengan terkait dengan PMK ini ya. Amin. Bukan. Ini cuma kebetulan. Oke Mas, mungkin ada pesan-pesan terkait PMK ini Mas. Nggih. Sepertinya sudah komplit ini Mas Amin ya. Sudah, terkait- nanti kalau bagi teman-teman yang mau sharing atau berbagi bisa ngubungin saya langsung, insya Allah selama saya masih longgar dan ada kesempatan, HP saya nggak pernah mati. 24 jam kecuali kentekan baterai. Oke, mantap Mas. Semoga dan insya Allah ilmu kali ini, sharing kali ini dari KP sangat bermanfaat dan menjadi motivasi bagi semua peternak Indonesia bahwa PMK ini bisa diatasi dengan, meskipun yang diserang adalah sapi-sapi jumbo ya Mas. Alhamdulillah. Iya, Mas. Selamat, terima kasih. Terima kasih Mas Amin sharingnya. Teman-teman terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebok kali.